Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuli Nur Anissa Putri, NIM 8575920089 dari Universitas Terbuka Purwokerto. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama saya amati adalah ayam. Ayam memiliki ciri gerak dan bereaksi terhadap rangsangan. Apabila tangan kita mendekati hewan tersebut, maka reaksi hewan tersebut akan terkejut, menghindar, dan menjauh. Ayam juga memiliki ciri bernapas. Ketika dadanya mengembang-mengempis, maka itu menunjukkan bahwa paru-paru bekerja mengolah pernapasan. Ayam juga perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Hewan kedua yaitu bebek. Bebek mempunyai reaksi rangsang seperti ayam. Ketika tubuh kita berusaha mendekati, maka bebek akan menjauh karena takut. Tetapi ketika kita mendekati dan membawa makanan, maka bebek akan mendekati kita juga. Hal itu menunjukkan bahwa bebek perlu makan. Bebek juga bernafas dengan paru-paru seperti ayam. Lalu hewan ketiga yaitu ikan. Ikan bernapas melalui insang, maka kita bisa melihat bagaimana proses pernapasan pada insang ketika insang bergerak, membuka dan menutup. Ikan juga bereaksi apabila gerakan tangan kita mendekatinya, maka ikan akan menghindar. Selanjutnya hewan berikutnya cicak. Cicak biasanya makan serangga kecil seperti nyamuk, lalat, laron, dan lain-lain. Cicak juga bernapas, akan tetapi perlu melihatnya secara dekat agar terlihat dengan jelas dan detail. Hewan yang terakhir yaitu siput. Reaksi siput apabila cangkangnya diangkat, maka tubuhnya akan masuk dan bersembunyi di dalam cangkang. Dan untuk pernapasan siput tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga butuh alat yang sesuai seperti kaca pembesar. Siput juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pengamatan yang keenam adalah tumbuhan daun sirih. Daun sirih tumbuh secara merambat. Batang dan tangkai daun sirih akan tumbuh mengarah sumber cahaya. Itu yang disebut rangsang cahaya pada tumbuhan daun sirih. Daun sirih membutuhkan nutrisi dari matahari. Itu sebabnya daunnya akan menyesuaikan posisinya untuk mendapatkan paparan cahaya yang optimal. Next, ada pohon belimbing. Pohon belimbing membutuhkan makanan seperti pupuk dan air. Dengan diberikannya pupuk yang baik, maka akan menghasilkan buah yang bagus. Buah itulah bukti bahwa pohon belimbing mengalami proses perkembangan. Kemudian ada pohon pepaya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa daun pepaya bisa mengalami perubahan warna dari hijau ke kuning. Hal ini dapat membuktikan bahwa pohon pepaya juga mengalami respirasi atau proses pernapasan pada tumbuhan. Pohon pepaya ini juga awalnya berasal dari biji yang ditanam dan kini sudah mulai tumbuh tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pohon pepaya juga mengalami pertumbuhan. Next ada pohon mangga. Pohon mangga berbuah secara musiman. Hasil buah juga ditentukan berdasarkan nutrisi yang diperoleh pohon mangga tersebut. Semakin nutrisinya tercukupi, maka hasilnya pun akan berbuah banyak. Dan karena pohon mangga dapat berbuah, maka dapat disimpulkan bahwa pohon mangga juga berkembang. Last but not least, pengamatan yang terakhir adalah tumbuhan eceng gondok. Eceng gondok merupakan tumbuhan yang dapat terapung di atas air, tetapi tidak sembarangan. Tumbuhan eceng gondok ini dapat terapung karena penyesuaian volume dan posisi jaringannya yang membuat eceng gondok ini bisa terapung sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa eceng gondok bereaksi terhadap rangsangan dari lingkungannya. Sekian untuk kegiatan praktikum ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.